Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kita semua tetap sehat-sehat, walaupun memang kita masih dalam menghadapi pandemi ini, masih pembelajaran online, tetapi sangat diharapkan tetap semangat belajar. Jangan pernah kendur belajar, tetap semangat belajar. Dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita dan akan share screen dulu untuk materi kita pembelajaran PPKI di hari ini, pada pertemuan hari ini. Ya, kita masih tetap di bab 1, sejarah kelahiran Pancasila, dan pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang penetapan Pancasila. Jadi sekarang kita sudah masuk di D, yaitu penetapan Pancasila. Oke, kita akan lanjutkan materi yang lalu ya. Pondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh Panitia 9. Materi waktu yang lalu ya. Masih perlu didiskusikan lagi sebelum bisa ditetapkan sebagai dasar negara atau sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Nah, pondasi atau dasar negara supaya selesai dirancang oleh Panitia 9. Nah, ini yang lalu yang kita sudah pelajari, Panitia 9 sudah selesai merancang dasar negara yang dideklarasikan, dinamakan, masih ingat, Piagam Jakarta. Nah, hal ini masih perlu didiskusikan lagi sebelum bisa ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Nah, untuk membahasnya, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta. Ini suasana pada saat sidang BPUPKI. Nah, sidang kali ini membahas rancangan dasar hukum tertulis yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Nah, ini untuk Piagam Jakarta ya, DP naskah. Ini Piagam Jakarta. Jadi naskah Piagam Jakarta yang telah disusun akan dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis ya tersebut, dan rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut. Ini Piagam Jakarta. Setelah bersidang, seluruh anggota BPUPKI setuju terhadap naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis tersebut ya, setelah mereka bersidang. Nah, dengan demikian mereka pun setuju terhadap urutan serta rumusan 5 sila Pancasila yang ada di dalamnya. Jadi seluruh isi rancangan dasar hukum tertulis juga sudah disepakati. Selesai, sudahlah perumusan pondasi, tinggal kita mendirikan negara. Nah, karena tugasnya sudah berakhir, BPUPKI pun dibubarkan. Tiba waktunya bagi para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara. Nah, saat itu kekuatan Jepang mulai melemah. Jadi kekuatan Jepang mulai melemah, apalagi setelah pasukan sekutu membom kota Hiroshima dengan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima. Ini lihat, kita lihat ini betapa dahsyatnya ya bom atom ketika dilepaskan di Hiroshima, dan tanggal 6 Agustus 1945 di Nagasaki. Nah, saat itu juga Jepang mulai panik karena kota-kota yang besar yang ada di
Jepang telah dibom atom oleh pasukan sekutu. Nah, ini kita lihat propaganda, memang dahsyat sekali DP efek ketika bom atom dilepaskan, itu sangat dahsyat sekali. Dan banyak orang yang meninggal pada waktu itu. Banyak yang cedera, banyak yang mati. Situ sekarang kan ada kesepakatan tidak boleh lagi menggunakan atau mengembangkan nuklir. Coba kita lihat ini, 2 kota yang hancur akibat bom atom. Nah, kita mulai di Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Kita mulai ya. Nah, tidak ingin terlihat lemah di mata bangsa Indonesia, Jepang memaksa atau ya memanggil ya 3 tokoh nasional untuk berunding di Vietnam. Sudahlah Yangon di Vietnam bagian selatan. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1945 Soekarno, Muhammad Hatta dan Rajiman. Jadi 3 tokoh nasional ini yang berangkat ke Vietnam. Ya, diterbangkan ke kota Saigon yang sekarang bernama kota Ho Chi Minh. Dan mereka singgah dulu di Singapura. Nah, ini 3 tokoh nasional yang berangkat ke Vietnam. Oke, jadi ada siapa-siapa? Yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Jadi ada 3 tokoh nasional yang berangkat ke Vietnam, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Boleh? Nah, ini kita lihat ya. Nah, saat para tokoh nasional tersebut dalam perjalanan, pasukan Amerika Serikat membom atom Jepang, yaitu kota Nagasaki. Jadi ketika tokoh-tokoh nasional tanggal 8 Agustus berangkat ke Vietnam, pasukan Amerika membom atom kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi mereka masih dalam perjalanan ya di bom atom. Soekarno, Hatta, dan Rajiman mereka terus menuju ke Vietnam untuk berunding dengan Jepang. Jadi mereka tetap berangkat. Nah, saat itulah Jenderal Jepang yang bernama Jenderal Trauchi Hiraya. Nah, dia berjanji atau dia mendukung Indonesia untuk merdeka. Jadi dia mendukung. Jadi saat itu Jenderal Jepang yang bernama Trauchi, dia mendukung Indonesia untuk merdeka. Ini ada kesalahan ketik ya, Trauchi rata kita tulis Hisaichi. Ini di peta salah ketik. Nah, Jenderal Jepang menyebut Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus. Nah, jadi mereka berjanji setelah 24 Agustus baru boleh merdeka. Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia untuk merdeka, sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus bergantung pada Jepang. Jadi dorong backing supaya Indonesia bergantung kepada Jepang. Nah, ini ya mereka ini yang kita berangkat. Nah, pada saat itu juga disepakati membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggantikan BPUPKI. Jadi BPUPKI ketuanya siapa? Rajiman Widyodiningrat. Jadi pada saat itu juga BPUPKI diganti dan dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Soekarno menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. PPKI pun mulai bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi para tokoh pemuda seperti Bikana dan Khairul Saleh mendesak agar secepatnya merdeka. Jadi itu sidang tanggal 16 itu jadi karena terjadi yang namanya Rengas Dengklok.
Oke, jadi Rengas Dengklok itu para tokoh-tokoh pemuda mereka bila menculik ya, mereka mengambil Soekarno-Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka bawa mereka di sana. Setelah itu sepakati mereka kembali lagi ya ke Jakarta. Maka tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang janji Jepang tanggal 24 enggak, istilah orang Manado enggak farek. Nah, orang mesti cepat merdeka. Jadi tanggal 17 Agustus Soekarno, Hatta, jadi atas nama seluruh bangsa Indonesia mereka menyatakan bahwa negara kita telah merdeka. Nah, dengan menyatakan merdeka, bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas fondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan. Meskipun demikian, rumusan Pancasila tersebut harus ditetapkan lebih dahulu agar resmi menjadi dasar negara. Nah, ini aneh sekali ya terampi negara. Pada saat tanggal 17 Agustus 1945 merdeka, negara kita belum ada presiden, wakil presiden, toh belum ada. Belum ada dasar negara dan belum ada yang sekarang Dewan DPR MPR, belum ada itu. Pada saat Indonesia merdeka. Di saat Indonesia merdeka belum ada presidennya, belum ada wakil dan belum ada dasar negara dan belum ada. Jadi belum ada DPR, belum ada. Ini luar biasa sekali ya keberanian para tokoh-tokoh kita untuk memproklamirkan bahwa negara kita telah merdeka. Nah, yang kedua, kita lanjut yang kedua adalah penetapan dasar negara. Indonesia sudah merdeka, maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan. Rumusan Pancasila sudah disepakati semua pihak ya. Jadi Indonesia merdeka, tapi dasar negara itu belum ditetapkan. Ya, yang dasar negara yang telah dirancang oleh Panitia 9 dalam BPUPKI ya, jadi belum ditetapkan pada waktu itu pada saat tanggal 17 Agustus. Jadi perlu yang namanya dasar negara ya. Ini pada saat Soekarno menyampaikan kemerdekaan. Nah, tetapi beberapa pihak tersebut menyangkut rumusan sila pertama, yaitu sila pertama. Apa yang sila pertama? Tentang ketuhanan. Ya, sila pertama ketuhanan sebagai sila pertama ya. Jadi dalam rancangan Panitia 9 masih ada yang belum, ya, istilah orang Manado bilang belum setuju ya apa namanya, yang sila pertama tersebut perlu dirubah. Tolong yang apa ini ya, ini. Nah, jadi sebelumnya semua sudah sepakat tentang rumusan. Ya, itu rumusan di Piagam Jakarta. Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Nah, ini sila pertama yang sebenarnya dalam BPUPKI atau Jakarta sudah disetujui bersama. Sudah disetujui bersama. Tetapi pada saat Indonesia merdeka itu ternyata yang sila pertama itu masih ada yang belum sepakat ya, belum sepakat tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu di sila pertama. Nah, beberapa kalangan merasa rumusan sila ketuhanan itu terlalu bernuansa Islam. Jadi ada beberapa tokoh nasional yang belum sepakat ya, karena di sila pertama itu tentang ketuhanan itu terlalu bernuansa Islam, karena Indonesia adalah negara majemuk ya, ada. Nah, melalui para tokoh yang mewakilinya, mereka
menghubungi Muhammad Hatta dan meminta agar rumusan tersebut dirubah. Jadi beberapa tokoh nasional itu mereka menghubungi Muhammad Hatta yang waktu itu sebagai wakil ketua PPKI supaya rumusan di sila pertama itu dirubah, yaitu ketuhanan dengan menjalankan Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi diharapkan itu dirubah. Oke, jadi dirubah ketuhanan itu. Jadi di sila pertama para tokoh-tokoh nasional bilang rubah dulu. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta? Nah, jadi Muhammad Hatta ini dia bertindak ya. Jadi menurut Hatta pada hari yang sama setelah proklamasi kemerdekaan banyak tokoh-tokoh nasional yang mendatanginya, yang datang kepada Muhammad Hatta. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang datang berjumpa itu. Mereka meminta agar rumusan sila ketuhanan itu diubah. Dia mereka minta supaya nilai yang sila ketuhanan itu ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diubah. Nah, Hatta lalu menghubungi Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa tokoh Islam. Jadi dia menghubungi tokoh-tokoh Islam untuk merundingkan kembali tentang usulan dari tokoh-tokoh nasional tentang sila pertama. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka sepakat bahwa sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini luar biasa. Para pendiri bangsa kita, founder kita, mereka menerima. Mereka tidak mendirikan negara agama, tapi negara kebangsaan. Luar biasa sekali terhadap tokoh-tokoh nasional ini dalam mendirikan bangsa dan negara kita. Nah, persetujuan para tokoh Islam itu dipandang sebagai hadiah pada seluruh bangsa Indonesia. Jadi rumusan Pancasila pun menjadi yang tadi ya, jadi dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang 6 kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Piagam Jakarta ketuhanan dan menjalankan syariat Islam, yang syarat Islam itu dihapus ya, ada 6 kata dihapus dan diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Baru sila yang kedua komunikasi adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berubah. Nah, inilah yang menjadi rumusan resmi Pancasila. Ini sila ini yang kita pakai sampai sekarang ini menjadi rumusan resmi. Nah, tanggal 8 Agustus 1945 PPKI pun bersidang. Jadi mereka bersidang dan menetapkan ada 3 yang mereka tetapkan. Pertama, pembukaan dasar hukum tertulis negara. Jadi rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. Jadi di sidang ini mereka menetapkan dasar negara. Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara, dan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. Ya, dalam Undang-Undang Dasar pembukaan di alinea keberapa yang tercantum Pancasila? Alinea ke-4. Di alinea ke-4 tercantum Pancasila. Baru ditetapkan yang kedua, jadi pertama adalah penetapan dasar negara dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45. Yang kedua, PPKI menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, keputusan ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi ketiga bentuk Komite Nasional Pusat, karena waktu itu belum ada MPR, jadi sementara masih menggunakan KNIP. Jadi bentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Nah, bersama Presiden Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Jadi KNIP kepanjangan Komite Nasional Indonesia Pusat bertugas membentuk pemerintahan secara lengkap hingga Indonesia menjadi negara yang utuh. Nah, dengan berdasarkan pada Pancasila, Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama, melainkan menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan. Jadi negara kita bukan negara yang berdasarkan agama. Jadi negara Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama. Jadi negara kita bukan menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama, melainkan negara kita adalah negara kebangsaan yang berketuhanan. Nah, negara berdasarkan Pancasila inilah rumah bersama seluruh bangsa Indonesia, dari semua suku yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Oke, nah ini kita lihat tabel perbandingan. Oke, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 145 dan rumusan akhir tanggal 18 Agustus 145. Yang perbedaannya di sini di mana? Di sila pertama. Kalau sila 2, 3, 4, 5 itu sama. Jadi Piagam Jakarta dengan rumusan tanggal 18 ini Agustus itu sila kedua, 3, 4, 5 sama. Cuma yang berbeda di sila pertama. Kalau Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, kalau rumusan sekarang yang kita gunakan ketika ditetapkan tanggal 18 Agustus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama, tetapi negara kita adalah negara kebangsaan yang berketuhanan. Oke, terima kasih banyak dan demikianlah materi kita sudah selesai di hari ini dan diharapkan bagi kalian semua untuk tetap semangat belajar ya. Jangan pernah patah semangat dalam belajar, tetapi tetap ya dimanapun kalian berada, ketika ada waktu free di rumah, kalian tetap belajar. Walaupun masih banyak belajar di online, tetapi kalian tetap belajar. Karena apa? Karena kalian semua ini adalah kader-kader, generasi-generasi bangsa kita. Kalian adalah kader emas ya, generasi emas yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu tetap semangat belajar, jangan patah semangat, tetap jaga kesehatan ya, kalian kehidupan, tetap jaga diri kalian masing-masing. Jaga diri kalian masing-masing, karena apa? Karena satu saat nanti kalian yang sama-sama bersum hari ini, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Oke, dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan membaharui bangsa kita. Oke, supaya bangsa kita semakin hari semakin hebat, semakin kuat, yang akan mempengaruhi dunia. Kehadiran bangsa kita, dunia akan diberkati. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.